Selamat sore, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Most people, I grow. Doesn't let the people say, I grow. Ada tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, kebesaran-Mu dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Oleh sebab itu kami menghabiskan ibadah yang luar biasa sore hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang hebat, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Bicara namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terukur kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tak terukur kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari coba Tuhan sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan. Haleluya. Dan segenap hatiku. Yes. Layak disembah. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dipuji dan disembah segenap bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap memuji lebih lagi untuk Tuhan, katakan. Oke, sambil lihat kiri lihat kanan, kasih senyum. Boleh sambil bersuara katakan, Engkau luar biasa. Haleluya. Bukan karena usaha kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan.
jaminan hidup bersamamu. Haleluya. Kerinduan kami biar kami tetap tinggal dalam pengurapan-Mu, berlutut menyembah-Mu setiap waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
Bulan November adalah bulan pemulihan bagiku. Aku percaya segala sesuatu dipulihkan. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami, Roh Kudus-Mu Tuhan memuaskan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu luar biasa. Kami sambut hadirat-Mu di tempat ini. Kami sambut kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum dalam kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk dibajak oleh firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hadirat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan. Bersama katakan sekali lagi kamu tepuk tangan bagi Tuhan. Beres kita. Tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Iya saudara, saya percaya kabar kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita sehat, kita kuat, kita makmur. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Amin. Kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan yes. Kasih tahu kanan kirinya, kamu kuat, sehat dan makmur. Haleluya. Haleluya. Sehat, kuat, makmur ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama baca firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Dalam terjemahan barunya, next. Kita baca, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau kita lihat dalam terjemahan FAYH-nya, next. Firman Tuhan katakan, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Ayo, pertanyaannya, apakah saudara ingin kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Oh, pengen dong, pasti dong. Betul nggak? Kebaikan itu bicara tentang kesehatan, anugerah, pemeliharaan Tuhan, apa yang kau perlukan semua tersedia. Betul? Katakan amin. Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, saudara. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan kita tuh baik loh. Amin. Anda nggak boleh menggambarkan bahwa Tuhan kita tuh wah ini lagi Tuhan lagi murka, saudara. No. Ini pekerjaan iblis, ini perbuatan iblis untuk merusak saudara gambar Tuhan. Untuk merusak saudara kebaikan Tuhan bagi kita. Buat iblis saudara ini adalah kesuksesannya dia, saudara. Wah, puji Tuhan. Kata-kata iblis kan, gitu ya bahasanya dia kan. Bukan lagi puji iblis, puji Tuhan gitu kan. Semua orang di dunia ini saudara, dikatakan saudara kalau Anda lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, lagi menanggung penderitaan yang sama. Coba kita lihat dulu, nggak usah Anda buka di PowerPoint, kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 ini dibatasi dulu. Soalnya saya akan kembali ke sini. Topiknya di sini saudara. Ini hanya ayat yang lagi Tuhan ingatkan buat kita semua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan aha. Mantap. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang Tuhan mau adalah lawanlah dengan imanmu yang teguh. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dalam pengenalanmu akan Kristus. Bukan mengenal Kristus sebagai Tuhan yang jahat, bukan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan murka, tapi mengenal Dia sebagai Tuhan yang sungguh baik. Katakan amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan kita
akan tetapi yang baik. 2 Petrus 1 ayat 2. Firman Tuhan katakan saudara, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Belajarlah mengenal Dia lebih baik. Next. Anda perhatikan saudara dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ternyata yang membuat kita saudara melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat, karena kita tidak mengenal Dia. Berapa banyak kita saudara yang hari-hari ini, maaf, saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan hamba Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa dengan doa-doa saya yang belum dijawab. Halo, udah bertahun-tahun mungkin ada berdoa buat pergumulan hidup, buat pergumulan terobosan, buat pergumulan ini itu. Mungkin Anda saat ini saudara ada dalam situasi kondisi mungkin saudara belum dijawab doa. Dengar baik-baik saudara, engkau tidak akan pernah mengalami jawaban doa kalau cara pandangmu nggak pernah berubah saudara. Halo? Badai boleh datang, taufan boleh melanda saudara, tapi ketahuilah saudara, Tuhan lebih senang menenangkan anaknya, membuat anaknya tetap percaya dibanding dia menyelesaikan badai dalam hidupnya. Buat ini sebagai quote dalam hidup kita saudara. Tuhan lebih senang menenangkan anaknya, membuat anaknya percaya dibanding dia menenangkan badai dalam hidup kita saudara. Kenapa Tuhan izinkan dalam perjanjian lama ada bangsa-bangsa yang terus berperang buat mereka? Kalau Anda perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, Tuhan izinkan bangsa-bangsa itu supaya saudara, bangsa Israel tetap berlatih berperang saudara. Tuhan izinkan ada masalah, ada ujian, ada cobaan, supaya kau jadi orang Kristen yang gak cengeng saudara, gak jadi orang Kristen yang gampangan, tapi kau jadi orang Kristen yang terus percaya kepada Tuhan. Dengan imanmu aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang gila gemilang. Apakah bangsa Israel waktu berperang saudara, mereka saudara dengan kekuatan mereka, kita tahu saudara, Yosafat dikepung. Yosafat saudara gak berdaya, tapi justru waktu dia mengangkat tangan, dia memuji menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yosafat saudara? Tuhan yang berperang kepada Yosafat. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Amin. Tuhan izinkan ada masalah. Bahkan Daud saudara, kita tahu saudara dalam kehidupannya, awal dia memulai kehidupannya bukan berarti saudara ada masalah. Bukan gak ada masalah, ada masalah saudara. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul bahkan saudara. Yang artinya saudara itu adalah keluarganya, sebangsanya. Berapa banyak di tengah-tengah kita saudara ada jemaat, satu dengan yang lainnya gesekan, satu dengan yang lainnya mungkin kita diproses. Halo? Ya. Saya mau katakan saudara, belajarlah terus tetap setia dan percaya sama Tuhan. Jangan karena diproses kita mundur. Jangan karena kita diproses saudara kemudian kita tinggalkan saudara pelayanan kita, ibadah kita saudara. Katakan kanan kirinya, itu bukan saya. Amin. Katakan haleluya. Ayo majulah bersama dengan Tuhan. Saya rindu saudara nanti setiap minggu kita bisa bikin Zoom meeting, gitu ya. Di Zoom meeting itu kita bikin flash sale. Nah, kita sama-sama melayani di sana. Nanti seminggu sekali gantian saudara yang khotbah. Ya saudara, nanti kalau Anda yang sudah pernah biasa saudara dengan Zoom meeting, ayo kita lakukan ini. Kita bikin saudara Zoom meeting sama-sama. Karena pelayanan kita hari ini terbatas. Betul ya? Ya.
Jangan sampai kita saudara karena keterbatasan pelayanan kita akhirnya nggak maju di dalam Tuhan. Saya mau kita maksimal. Kalau perlu saudara, ya Pondok Daud BFA Cibubur ini nambah jamnya. Nanti Bu Gabriel, Hira sama Grace bikin Pondok Daud di Bekasi lewat Facebook, lewat Instagram. Jesto nanti di mana itu Babakan apa? Bojong Gede. Nanti bikin Pondok Daud di sana. Amin. Iya. Amin. Kita buat pos-pos Pondok Daud jam segini, BFA Cibubur jam 10, misalnya di kota wisata jam 10. Gitu ya. Nanti mungkin malam setelah Pak Agung kita jam 9, itu nanti Jesto di Bojong Gede. Gitu jam 9 malam. Gitu kan? Nanti subuh-subuh jam 5 pagi Bu Gabriel mungkin di mana? Di Bekasi. Lewat Facebook. Memuji, menyembah. Kita bangun api doa. Pelayanan kita, saudara. Dan penonton kita di Facebook lumayan, saudara, di atas 50. Artinya walaupun setiap hari saya nggak ada penonton, nggak ada yang Pondok Daud, yang menyaksikan itu, saudara, saya lihat setiap habis ibadah itu minimal 50 orang. Walaupun mungkin hanya sekejap ataupun gantian, tapi setidaknya 5 orang pasti saudara bertahan sampai akhir. Amin. Ya 5 orang itu Bu Indri, Bu Fitra gitu. Saya keluar masuk. Kita keluar apa? Amin. Iya. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita saudara mengenal Dia. Katakan yes. Jangan sampai saudara kita kehilangan anugerah yang sudah Tuhan berikan karena kita nggak kenal Tuhan. Dia sudah limpahkan kepada kita berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Kita nggak dapat. Kenapa? Karena kita saudara melihat COVID-19 ini lebih besar dibanding Tuhan. Coba kalau kita kenal Tuhan, saudara, Anda akan melihat bahwa COVID ini lebih kecil, saudara, dibanding Tuhan kita, saudara. Katakan amin. COVID ini nggak ada apa-apanya, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan yes. Cara pandang kita harus berubah. Anda nggak boleh, saudara, mempunyai cara pandang di zaman perjanjian lama. Ingat, saudara, perjanjian lama. Di sana Tuhan beberapa kali murka, mungkin beberapa kali saudara, mungkin dia saudara sepertinya seolah-olah mengutuk atau mungkin saudara menghukum bangsa Israel. Bukan karena dia tidak baik. Tapi kita harus tahu, kita harus paham, Tuhan tuh ingin punya bangsa yang khusus, punya bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu umat Tuhan, mereka saudara berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, hati Tuhan tuh langsung luluh, betul ya? Hati Tuhan tuh langsung maknyus. Kita lihat next. Dalam FAYH-nya, Hosea 4 ayat 6 demikian firman Tuhan, umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal Aku. Dan itu semua adalah kesalahanmu, hai para imam. Karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal Aku. Karena itu Aku tidak mau mengakui kamu sebagai imamku. Aku akan lupa memberkati anak-anakmu karena kamu telah melupakan hukum-hukum. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita gak boleh berkurang. Justru dengan kasih karunia, dengan anugerah yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kita harus memahami betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Katakan yes. Kita harus memahami, saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita. Katakan kita harus memahami. Kita gak boleh, saudara, dikit-dikit, waduh aku sakit nih, jangan-jangan karena aku nih gak doa ya. Jangan-jangan karena aku nih. Saudara, kita harus berangkat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, di mana kita harus, saudara, tinggal dalam pengenalan akan. Bukan lagi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menghukum. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menghukum, tapi yang membuat saudara akhirnya
Kita tidak menerima kasih karunia, tidak menerima anugerah, karena kita meninggalkan pengenalan kita kan Tuhan. Karena kita meninggalkan persekutuan kita kan Tuhan. Setiap hari pasti ada problem. Setiap hari pasti ada masalah. Halo? Badai boleh datang, masalah boleh datang, tapi ketahuilah saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan tetap bertindak, dia akan tetap saudara berdiri di atas batu karang. Sekalipun ada angin topan badai, rumahnya tidak akan pernah roboh, karena dia dibangun di atas batu karang. Amin. Demikian dalam kehidupan kita, ada masalah dan badai topan datang saudara. Kalau kau mengenal Tuhan, ekonomimu saudara tidak pernah akan terancam, bisnismu tidak akan pernah rugi saudara, sebab kau hidup dalam anugerah dan kasih karunia. Amin. Yuk kita semakin rindu lagi mengenal Tuhan. Mengenal Dia bukan karena ingin berkatnya, tapi mengenal Dia karena kita tahu Dia sudah menyediakan berkat bagi kita. Amin. Mengenal Dia bukan karena ingin duit, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin mujizat, bukan karena ingin kesembuhan, tapi kita tahu bahwa semua sudah tersedia di dalam Tuhan. Makanya saudara, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Ada orang menyebut dia Elia, ada yang menyebut dia Yohanes Pembaptis, tapi Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita tahu saudara, nama Mesias itu bukan hanya mengandung keselamatan, tapi Mesias itu mengandung juga kemakmuran, mengandung kesehatan, mengandung saudara yang namanya kelimpahan, keamanan, anugerah saudara. Katakan amin. Itulah Mesias, nama Yesus. Bu Nana mencatat ya arti nama Yesus. Masih di Alkitabnya salah yang bawa? Ada. 1. Arti nama Yesus. Keselamatan. 2. Kesehatan. Kemenangan. Pembebasan dan kemakmuran. Katakan amin. Next. Nah, kita harus paham ini saudara. Dalam Lukas pasal 15 saudara, di ayat 31 saudara, kita tahu bahwa ada satu anak yang hilang saudara. Anak ini saudara sudah kurang ngajar sama bapaknya, ya, minta warisan. Terus kemudian saudara foya-foya. Terus kemudian saudara dia menghabiskan dengan pelacur, dengan minum-minuman keras. Apa yang terjadi saudara? Dengan warisan tersebut habis. Entek, jong. Bahkan kehidupannya lebih rendah daripada babi, sehingga makan ampas babi pun tidak bisa. Kita nggak sampai di posisi ini, betul? Ya. Dalam Lukas 15 ayat 31, anak yang hilang ini menyadari saudara bahwa ternyata dia sudah meninggalkan kasih karunia. Dia sudah meninggalkan Bapa. Dan dia ingin kembali menjadi seorang upahan bapaknya. Tapi waktu anak itu kembali, apakah dia menjadi upahan? Apakah dia saudara menjadi orang-orang yang bisa dikatakan saudara hanya sebagai pesuruh atau budak? Nah, ayahnya berkata kepada anak itu saudara, sorry ini yang pada anak yang sulung ya saudara ya. Sorry ini saya mau jelaskan dulu tentang anak yang bungsunya saudara ya. Tahan dulu sebelumnya, jangan buka dulu ayat ini. Anak yang bungsu itu kembali, dan kemudian saudara waktu dia kembali, anak yang bungsu ini apakah saudara dia menjadi orang upahan? Tidak. Lalu ketika bapaknya melihat dari jauh, apa yang dilakukan oleh bapaknya saudara? Dia berlari pada anak yang hilang ini. Dia memeluknya, dia menciumnya, dia berikan jubah yang baru, dia berikan cincin, dia berikan kasut. Katakan amin. Amin. Diberikan kasut saudara. Dikembalikan statusnya jadi anak.
Anda dan saya harus tahu, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal pertama ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Anda dan saya yang sudah terima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Halo? Perhatikan saudara. Dalam kehidupan kekristenan kita, Anda dan saya saudara punya posisi anak-anak Allah. Jangan seperti anak yang sulung. Ada di dalam rumah Bapa, ada di dalam saudara kehidupan yang mungkin saudara melayani, tapi dia saudara kehilangan yang namanya kasih karunia karena dia tidak mengenal Bapa. Saya mau katakan saudara, Bapa yang digambarkan dalam Alkitab adalah Bapa yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekalipun ada COVID, saya mau katakan saudara, jangan pernah kau berkata ini adalah sesuatu yang merugikan Anda. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau tetap baik di dalam segala keadaan. Amin. Dia akan ubah saudara keadaan ini, saudara. Masa pandeminya akan pasti berlalu, saudara. Masa pandeminya akan pasti selesai, saudara. Amin. Anak yang sulung, dia iri. Next ayatnya. Dia sampai saudara berkata kepada ayahnya, anakku yang bungsu sudah menghabiskan, sudah pesta pora. Aku satu anak kambing aja. One cempe. You know one cempe. Satu anak kambing aja gak pernah Tuhan potong buatku. Ke Bapak potong buatku. Ini anak yang baru pulang, menghabiskan, kok dipestain? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau akan tahu segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaanmu. Katakan amin. Coba tampilkan, nanti aja saudara, soalnya di laptop yang satunya lagi. Saya sudah share saudara keuangan gereja kita di grup ya saudara ya. Bagaimana keuangan gereja kita saudara? Ya, jumlah keuangan gereja kita ada 4 miliar saudara. Amin. Amin. Ada 4 miliar saudara. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah sediakan saudara. Amin. Ya, kita masih butuh 90 miliar lagi saudara ya. Untuk sewa gedung gereja kita saudara ya. Katakan haleluya. Jadi satu orang semua harus punya iman, saya mau nabur 1 miliar. Ya saudara ya. Kita percaya saudara. Karena apa yang mungkin gereja ini punya saat ini mungkin kelihatannya nggak ada saudara. Tapi kita punya Bapa yang kaya. Kita pasti membangun, kita pasti saudara punya dana untuk memperpanjang ataupun beli gereja ini. Katakan yes. Anda pasti di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Engkau yang saat ini ngontrak, engkau yang saat ini mungkin bergumul dalam pekerjaan. Dengan iman saudara, percaya, aku pasti punya rumah, aku pasti punya mobil, aku pasti punya pekerjaan yang terbaik. Yang belum punya jodoh, aku pasti punya jodoh. Amin. Iya. Katakan haleluya. Ini saudara yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jangan kita seperti anak yang sulung. Ketika ada masalah, ketika ada mungkin orang yang diberkati, kita mulai iri. Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan ini itu, kok aku gak diberkati? Hei, bukankah segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu? Tuhan berkata kepada engkau saat ini jemaat BFA, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Katakan yes. Katakan sama-sama, punya Tuhan, punyaku. Tapi berani gak kita berkata punyaku, punya Tuhan? Berani gak kita berkata seperti itu? Iya, berani. Kita belajar dari pendiri Betani, saudara Bapak Profesor Dr. Abraham Alexander Saputra almarhum. Dia berkata, punyaku punya Tuhan, punya Tuhan punyaku. Amin. Kita sama-sama yuk.
Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Mungkin punya uang mungkin hanya 100.000, ya kita sama-sama nabur. Punya uang 50.000, sama-sama nabur. Punya uang 1 juta silakan. Punya uang 10 juta silakan. Tuhan gak pandang berapa besar yang kita miliki. Tapi kalau engkau punya iman, saudara, bahwa punyamu adalah punya Tuhan, punya Tuhan adalah punyamu, kita akan pasti melakukan perkara-perkara besar bersama. Amin. Next, kita lihat dalam FAIH-nya, dalam Lukas 15 ayat 31. Dengarlah anakku, sahut bapaknya, kita selalu bersama-sama, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Dengar jemaat BFA di tempat ini. Bukankah Tuhan selalu bersama dengan Anda? Amin. Katakan selalu bersama dengan Anda. Amin. Gak pernah tinggalkan. Dia gak pernah tinggalkan Anda. Kita harus paham ini, saudara. Shalom. Hari Kamis kemarin Pak Agung sampaikan, saudara, dari Lukas pasal 13 tentang satu perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, saudara. Ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, dia berkata, "Hai ibu, engkau sudah sembuh." Saudara, setiap kita semua kalau hari ini punya beban berat, punya spirit of heaviness, itu roh, saudara, yang membuat Anda beban berat, gak bisa lihat masa depan. Yang Anda lihat hanyalah tanah, debu. Saya mau katakan, saudara, Tuhan gak mau Anda terus-terusan lihat hanya tanah dan debu. Tuhan gak mau Anda terus-terusan melihat hanya masalah demi masalah. Bukankah semua masalah, semua kutuk sudah dipakukan di wajah? Jangan terus-terusan lihat masalahmu. Jangan terus-terusan lihat hanya ke bawah, saudara. Ketika Tuhan berkata, hari ini engkau sudah sembuh, tegakkan kepalamu. Tuhan, aku percaya, aku sudah sembuh. Mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan haleluya. Amin. Katakan kepada anak-anakmu, anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati. Katakan kepada keluarga, rumah tangga pada yang diberkati itu. Bisnismu semua, saudara. Ya, secara manusia seringkali kita dihimpit dengan roh ketakutan, roh kekhawatiran, seperti perempuan yang 18 tahun, saudara, dirasuk oleh roh ketakutan. Itu spirit, saudara. Kalau kau nggak bisa melihat masa depanmu ada spirit ketakutan, saudara, ayo bebaskan, saudara. Datang kepada Tuhan, katakan, aku mau dibebaskan, Tuhan. Aku mau dilepaskan. Amin. Kita tahu, saudara, zaman boleh berubah, zaman boleh berganti. Nggak ada istilahnya enak. Zaman dulu tuh nggak enak, nggak ada, saudara. Zaman dulu punya kesusahan sendiri. Zaman hari ini punya kesusahan. Nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, 1000 tahun lagi pun ada kesusahan. Tapi kita harus mengenal bahwa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan kita nggak berubah, saudara. Dia adalah tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Amin. Bagaimana, saudara, respon kita? Itu penting, saudara. Next, mari sama-sama kita belajar, saudara. Dapatkah Anda memahami anggapan anak sulung tentang bapaknya? Bukankah sebagian orang Kristen juga beranggapan yang sama? Halo? Banyak orang Kristen beranggapan yang sama seperti anak yang sulung. Aku gak pernah dipestain, aku gak pernah dapat kasih bapak. Padahal kepunyaan bapak adalah kepunyaan kita. Betul? Next, mari sama-sama sadari, saudara. Anak yang sulung ini menganggap bapaknya sebagai seorang yang keras dan pelit maksimal. Wow. Padahal bapak tidak pernah pelit. Bapak gak pernah jahat. Bapak selalu baik bagi kita. Amin. Berserulah kepada Bapa, berserulah kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan, saudara, memberkati kita. Amin. Ya, anak yang sulungnya percaya bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari bapaknya. Ayo, saudara,
Kita sama-sama belajar memahami Tuhan. Next. Anak yang sulung tidak menyadari bahwa ia sudah memiliki harta warisan. Kita harus sama-sama belajar hari ini. Jangan engkau saudara berpandangan, berprinsip bahwa hidupku begini-begini aja. No! Engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau dan saya sudah menerima anugerah Tuhan. Pola pikir kita nggak boleh ada dalam pola pikir perjanjian lama. Tapi pola pikir kita harus ada dalam pola pikir anugerah kasih karunia Tuhan. Dengan kita mengenal Dia lebih lagi, saya percaya saudara, Tuhan akan melimpahkan kebaikannya bagi kita. Amin. Mengenal Dia. Anak yang sulung saudara, dia berpikir ia dapat saja menyembelih anak kambing atau domba yang tak untuk berpesta kapanpun. Harusnya begitu saudara. Tapi dia nggak lakukan itu karena dia punya pola pikir perjanjian lama. Harusnya Anda bisa melakukan apapun. Jadi waktu saya bilang sama istri dan anak saya, kita berangkat ke Cibubur, percaya dengan iman? Iya, percaya dengan iman. Jangan bersungut-sungut? Iya. Sampai di sini, buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara. Nanti kita akan lihat saldo gereja kita berapa saudara selama 8 bulan ini. Anda bisa memahami 2 bulan terakhir aja saudara. Kita bisa lihat gambaran saldo gereja kita. Kita harus saudara berangkat dari pola perjanjian lama, dari pola saudara hanya sekedar bahwa kita menerima berkat karena kerja keras kita. No, kita menerima berkat karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus tambahkan ini saudara. Next. Galatia 3 ayat 5, firman Tuhan katakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bukan karena melakukan hukum Taurat Anda diberkati, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kerja kerasmu, bukan, tapi karena kasih karunia. Karena kamu percaya kepada firman Injil kasih karunia. Apa itu Injil saudara? Injil adalah kabar baik. Injil adalah memberitakan tentang Tuhan yang turun ke dunia. Dia mau mati dan menyelamatkan Anda. Itulah kabar baik. Next. Dalam FAYH-nya demikian. Next. Saya bertanya lagi kepada saudara, apakah Allah memberi saudara kuasa Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah saudara karena saudara berusaha menaati hukum Taurat? Tentu saja tidak. Ini terjadi hanya apabila saudara percaya kepada Kristus dan benar-benar bersandar kepadanya, bukan kepada kerja kerasmu, tapi bersandar kepada Dia. 2 minggu lalu Pak Agung sampaikan saudara, bagaimana saudara kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8-nya, ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang-batang air, yang tidak mengalami datangnya keadaan yang kering, yang tidak layu daunnya, dan apa saja saudara yang dihasilkan, yang dibuat berhasil dan tidak pernah berhenti menghasilkan. Itu kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar kepadanya. Amin. Next. Filemon pasal 1 ayat 6 dalam terjemahan FAYH-nya langsung saja saudara, aku berdoa agar sementara engkau bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain, karena di dalam engkau mereka melihat kebaikan yang melimpah-limpah yang datang dari Yesus Kristus. Filemon itu saudara murid Rasul Paulus. Dia punya selisih dengan namanya Onesimus. Punya perselisihan. Ibaratnya nih Onesimus dulu ini kerja sama si Filemon. Udah kerja, dia nyopet, mencuri. Dia saudara melakukan sebuah pengkhianatan sama Filemon. Akhirnya Onesimus pun lari saudara. Sampai di penjara, Onesimus ketemu sama Paulus, dilayani oleh Paulus.
Paulus membuat surat kepada Filemon. Itu ceritanya seperti itu kurang lebih, saudara ya. Paulus membuat surat kepada Filemon. Filemon itu adalah anak Tuhan. Filemon itu adalah orang yang luar biasa, yang mengenal Tuhan. Tuhan mau, Paulus mau supaya Filemon mengampuni Onesimus. Filemon, saudara, nggak hidup dalam kepahitan. Filemon bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya dalam suratnya Paulus berkata kepada Filemon, aku berdoa agar sementara engkau bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain. Karena itu dalam engkau mereka melihat kebaikan yang melimpah-limpah yang datang dari Yesus Kristus. Filemon, ampuni Onesimus, maafin oleh Onesimus. Ketika Anda mungkin hari ini saudara diperhadapkan dengan hal yang sama seperti Filemon, saudara, ada orang yang mungkin membenci Anda, ada orang yang mungkin mengkhianati Anda, ada orang yang mungkin ngomongin Anda, ada orang yang mungkin nusuk Anda dari belakang. Paulus berkata, saudara, biarlah kita, saudara, bukan hidup dalam hukum Taurat, bukan hidup dalam kebencian, bukan hidup, saudara, sebagai orang-orang yang, saudara, hidup dalam kepahitan. Tapi biarlah kita, saudara, hidup dalam kasih-Nya Tuhan, seperti kasih Bapa yang sudah memberkati Anda. Kita bagikan kasih Bapa. Kalau kita nggak mengenal kasih Bapa, gimana kita membagikan kasih Bapa itu? Ada dan saya harus mengenal kasih Bapa itu. Dunia ini udah terlalu banyak orang yang jahat. Dunia ini udah terlalu banyak orang yang, saudara, mau mementingkan diri sendiri. Belajarlah, saudara, di dalam kehidupan kita tetap menjadi orang-orang yang bersinar, bercahaya seperti bintang. Kita dipanggil, saudara, untuk menjadi garam. Kita dipanggil, saudara, untuk menjadi terang bagi dunia ini. Engkau dan saya adalah garam dan terang. Engkau dan saya harus jadi berkat. Engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Engkau dan saya udah punya berkat, udah punya warisan rohani, udah punya kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini ada masalah, ada pergumulan, ada COVID-19, jangan bersungut-sungut. Tetaplah bersyukur dengan segala hal. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kita harus, saudara, berangkat dari Kristen yang kanak-kanak, Kristen yang terkungkung dalam perjanjian lama kepada Kristen yang penuh dengan kasih karunia, Kristen yang penuh dengan anugerah. Dengan cara apa? Mengenal Dia. Tanpa kita mengurangi firman Tuhan, kita belajar bertumbuh dalam pengenalan firman. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan melihat cara pandangnya berbeda. Oh, masalah ini ada. Oh, ini membuat saya dipromosikan. Oh, masalah ini ada kecil. Saya punya Tuhan yang besar. Oh, masalah datang, pasti selesai. Nah, cara pandangnya berbeda. Setiap tahun kita bayar sewa gereja ini, saudara, deg-degan saya, saudara. Belum betul, nggak mudah, saudara. Tapi kok bisa lewat ya? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini kita masuk ke tahun yang keenam. Kok bisa ya? Artinya, saudara, kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita terima mujizat yang sama. Kok bisa ya bayar kredit ini, bayar kredit ini, bayar kredit ini? Kok bisa ya? Saya pergi ke kota ini, ke kota ini, ke kota. Kok bisa ya? Saya bisa sekolahin anak saya dari SD, SMP, SMA. Kok bisa ya? Halo? Tuhan nggak pernah, saudara. Dia nggak perhatikan kita. Apalagi kalau kita tambahkan kesungguhan kita dalam mencari Dia, dalam mengenal Dia. Saya percaya, saudara, Anda akan menikmati kemurahan Tuhan dengan begitu enaknya, saudara. Dengan begitu lebih mudah. Katakan amin. Paham ya sampai di sini ya? Tuhan mau kita, saudara, berubah cara pandang kita. Bukan hidup lagi dalam kehidupan yang lama. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Saudara, saya mau katakan, kerja keras itu nggak salah. Tapi tanpa kau mengandalkan Tuhan, itu akan menjadi sebuah masalah, saudara. Kerja kerasmu akan menjadi sebuah hanya, saudara, kehidupan di mana engkau seperti anak yang sulung, saudara. Engkau berkata, Tuhan, engkau jahat. Engkau tidak memberikan aku anak kambing. Engkau tidak akan memberikan kepadaku berkat. Aku sudah kerja keras, aku sudah banting tulang. No. Tuhan mau, saudara, Anda dan saya, saudara, rest in His presence. Perempuan yang 18 tahun bongkok ini, saudara, bungkuk ini, saudara, dia datang di hari Sabat.
Sabat bicara tentang apa saudara? Di mana kita saudara berserah kepada Tuhan. Di mana kita bersandar kepada Tuhan. Belajarlah terus saudara punya konsisten dalam mengiring Tuhan. Setiap hari ambil waktu untuk saat teduh, ambil waktu untuk berdoa. Setiap hari saudara bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya rindu nanti beberapa jam doa kita akan kita tambahkan saudara. Ada pondok Daud di Bojonggede, ada pondok Daud di Bekasi, ada pondok Daud di Cibutur. Ada beberapa orang lagi yang rindu saudara bisa daftar. Ada pondok Daud yang kita bisa sama-sama naikkan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara waktu ini kamu nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hai Samaria, mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar mengenal Bapa kita, mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang baik. COVID-19 pasti berlalu, krisis pasti berlalu, badai pasti berlalu. Tuhan lebih suka menenangkan anaknya, membuat anaknya percaya dibanding dia menenangkan badai. Saudara. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, berjalanlah di atas air. Berjalanlah. Mari saudara. Paulus berkata kepada Filemon, hiduplah dalam iman. Melangkahlah saudara di tengah badai. Jejakkan kakimu. Jejakkan kakimu di atas badai yang engkau hadapi saudara. Terbanglah bersama dengan Tuhan saudara. Kau akan melihat anugerah demi anugerah, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu saudara. Kalau kau datang dengan sakit, kalau kau datang mungkin dalam saat ini dengan keadaan kekurangan, kalau kau datang dalam keadaan kekhawatiran, saya mau katakan saudara, ayo datang dengan iman kepada Tuhan. Dia adalah sumber anugerah, Dia adalah sumber kasih karunia. Dia akan melimpahi Anda dengan kasih karunia dan kebaikan. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan saudara. Kita ambil roti dan anggur. Ini adalah bukti dari kasih karunia-Nya. Ini adalah bukti dari kebaikannya, saudara. Ini adalah bukti dari anugerah-Nya bagi kita. Sungguh besar
roti kita bersama-sama, saudara. Ini bukan roti biasa, tapi adalah tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu ini diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya tubuh Kristus dengan iman, ambil makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita bersama-sama. Demikian sesudah makan, Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimatrai oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Darahnya tercurah. Yang percaya darah Kristus, ambil minum, yang menyelamatkan kita semua dalam nama Yesus. Sampah bisa dimasukkan ke dalam plastik yang ada. Mari bersyukur kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ikuti doa saya. Aku bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Aku bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah selamatkan, Engkau sudah memberkatiku, Engkau juga memberkati keluargaku, Engkau memberkati pekerjaanku, Engkau memberkati bisnisku, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami menabur, kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, ini untuk pekerjaan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami bawa ke rumah Tuhan, Tuhan akan kembalikan kepada kami 100 bahkan 1000 kali ganda. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan doa persembahan bersamaan dengan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kita sama-sama saudara angkat persembahan kita. Kita sama-sama mendeklarasikan taburan persembahan kita. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Di dalam nama Yesus yang sudah siap menabur bersama, katakan amin. Ada kotak persembahan di depan dan di belakang.
Bapak Ibu Saudara bisa bergantian membawa persembahan yang ada di depan dan di belakang. Kita mau melihat sama-sama saldo gereja kita. Ayo saudara dukung pelayanan gereja kita. Nomor rekening gereja kita saudara via transfer ada di 5725312714 atas nama Selvi Toripa dan Andra. Saudara atau bisa menghubungi Ibu Nana langsung saudara untuk persembahan khusus ataupun mungkin taburan Anda saudara. Ya, nanti saudara bisa bukti transfer, bisa di WA ke saya atau di WA di grup, silakan saudara, nggak ada masalah saudara. Ya, kita sama-sama mau sama-sama dukung. Dan hari Kamis ini kita juga puji Tuhan akan memberikan bingkisan saudara kepada anak-anak pelayanan di pos Bantar Gebang saudara. Ya, ada jemaat yang nabur saudara beberapa orang, dan puji Tuhan kita sama-sama akan melayani, memberikan donasi kita saudara di tengah-tengah pandemi seperti ini kepada anak-anak sekolah, ya, anak-anak yang dilayani oleh jemaat kita Pak Jondra di pos Cahaya 2 di Bantar Gebang saudara ya, di tempat pembuangan sampah. Kita dukung, kita doakan. Bagi yang mau ikut, Anda bisa datang saudara hari Kamis jam 8 pagi. Kalau mau ikut saudara, kalau enggak apa-apa, tetap saudara dukung dan doakan saudara semuanya yang kita lakukan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya saudara, itu menjadi pengumuman buat kita semua saudara. Jadi Anda dan saya bisa mengetahui kas gereja kita. Kembali lagi ke kas gereja, itu totalnya sekarang masih di angka 4.400.000-an di rekening bank saudara, dan di kas gereja itu sebesar 300.000 kurang saudara ya. Itu aja mungkin jadi laporan, dan setiap bulan kita akan buat laporan seperti ini saudara ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengetahui kas gereja kita terbaru. Nanti Bu Nana bisa mengupdate untuk kita semua saudara setiap minggunya saudara. Baik, itu aja mungkin jadi laporan buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita saudara. Kasih tahu kanan kirinya, engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau berkati hidupku dan segala kebaikan-Mu. Hidupku naikkan syukur kepadamu. Jemaat yang diberkati, arahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Setiap persembahan, ucapan syukur yang terbawa ke rumah Tuhan, setiap pujian penyembahanmu yang kau naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum. Semua yang kau bawa, hidupmu, hartamu, Tuhan mengembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun melimpahi hidupmu mulai dari saat ini sampai tulis tentang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat bersama katakan amin.